Wow, amazing, amazing teman-teman. 19 detik dari 1 menit jadi 19 detik. Wow. Bro, sisis yang baru pertama kali nonton dan belum klik subscribe, ayo sama-sama dukung terus channel Bongkar aja supaya kita bisa terus update video edukasi dan informasi, dan nantinya bro dan sis semua bisa belajar ngerjain apa-apa sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Semoga terhibur. Halo guys, balik lagi di channel Bongkar aja. Kalau servis nggak melulu teknisi, yang penting cukup informasi dan jangan cuma ilusi. Halo saudara sebongkar semua, balik lagi kita dengan sebuah laptop. Kita mau apainin laptop? Kita mau upgrade dan mau ganti baterai. Ini katanya laptopnya baterainya jebol. Laptop apa ini? Mereknya HP dengan tipe, kita balik dulu. Tipenya apa? Nah, tipenya ada di sini. Ini ya tipenya ya. 14AL168TX. Nah, ini laptop Pavilion 14. Ya, bentuknya seperti inilah, mirip-mirip ya dengan sentuhan silver gitu. Nah, ini spek utamanya dia i5 generasi ke-7 dengan RAM bawaannya 4GB menggunakan hard disk 1 tera. Oke, dan kita mau apain aja ini laptop? Kita mau upgrade dari hard disk ke SSD, lalu RAM-nya juga mau kita tambah tapi kita mau nambah 8GB RAM untuk dimasukin ke sini. Lalu juga kita mau ganti baterainya. Oke, yuk langsung aja kita gas. Sekarang kita bongkar dulu laptopnya. Di sini ada 8 screw yang terlihat. Biasanya teman-teman kalau ada alas-alas karet kayak gini, biasanya itu di bawah sini tuh suka ada mur. Coba kita cek ya, bagian sini. Nah kan, nah ini dia murnya. Oke, kita tutup dulu. Oke, sudah terbuka. Penampakannya seperti ini. Ini untuk pelindung hard disk. Jeng jeng. Ini dia barang-barang ya yang akan kita pakai untuk upgrade nanti. Ini ada RAM-nya, ada SSD-nya, dan ini spare part baterainya. Nah, teman-teman, dalam proses upgrade ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu kalian harus migrate OS-nya dari hard disk ke SSD yang baru supaya kita nggak perlu install ulang. Kita copotin dulu hard disk-nya. Kita copotin sisi hitamnya. Kita angkat pelan-pelan. Kalian harus hati-hati ya dengan kabel fleksibel ya, karena kabel fleksibel ini sangat ringkih. Sebenarnya harganya sih nggak terlalu mahal, tapi carinya itu yang susah. Kemarin sempat nyari juga dan harus PO selama kurang lebih 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu sih sudah datang. Oke, sudah lepas. Ini hard disknya. Kita copotin dulu. Oke, soketnya, lalu pelindungnya. Sekarang kita mau migrate dari hard disk ke SSD. Mereknya sama, tipenya sama, sama-sama WD, sama-sama blue.
cuma bedanya yang satu lebih cepat. Yuk kita mulai. Oke, ini adalah tes boot up sebelum di upgrade, masih menggunakan hard disk. Sebelum kita ganti jadi SSD, kita mau lihat berapa lama durasinya yang diperlukan untuk sampai ke desktop. Oke, kita mulai. Oke. Ini karena ada laporan baterainya sudah ini, jadi kita tesnya dari pencet enter ya. Oke, 3, 2. Oke, dan stop. Di ngetesnya ini biasanya sampai di device-nya connect sama internet, baik itu melalui wifi ataupun kabel. Waktu yang dibutuhkan 1 menit. Oke, kita sudah selesai proses migrasi ke SSD yang baru. Lalu kita akan lakukan proses pemasangan. Kita pasang dulu cover ya dari yang lama. Kita pasang konektor ke motherboard. Lalu kita lanjut ke proses penambahan RAM. Oke, kita pasang aja. Oke, sudah terpasang. Tinggal tekan klok. Oke, sudah masuk. Jadi sekarang kita pakai 2 RAM. Yang satu 8 GB, yang satu 4 GB. Oke, lanjut ke pergantian baterai. Sekarang tinggal kita copot terlebih dahulu konektor dari baterainya. Kita copotin dulu. Oke, sudah terlepas. Kita mau buka bautnya. Bautnya ada 4. 2 di sini dan 2 lagi di sini. Oke, kita buka dulu. Oke, inilah penampakan dari si baterai yang lama. Nanti kita bandingin ya, baterai yang sehat dengan baterai yang baru. Nah, ini kenapa bisa bocor? Bentuknya aja udah nggak rata, udah melendung-melendung, sudah benjol-benjol ya. Kalian bisa lihat ya, permukaannya udah nggak rata. Ini kita buka dulu baterai yang baru. Ini dia, baterai yang baru masih rata, baterai yang lama sudah benjol. Kita lanjut ke pemasangan. Baterai barunya siap dipasang. Dan teman-teman,
perlu diperhatikan kalau mau cari baterai untuk tipe-tipe laptop yang sudah lama atau jadul yang mungkin spare partnya udah nggak tersedia lagi di pasar. Nah, kalian harus ingat cari baterai yang mungkin OM. Nah, kalian inget ini output yang dikeluarin sama baterai. Nah, ini kalau bisa sama, dan harus sama sih sebenarnya, harus. Nah, jadi ini yang lama 11,55 volt, yang baru juga sama 11,55 volt, meskipun kapasitasnya beda. Yang lama lebih besar 3610 mAh, yang baru 3450 mAh. Oke, lanjut ya. Langsung plug, tinggal kita pasang murnya. Kita pasang lagi konektornya. Oke, sudah terpasang. Baterainya agak kepanjangan nih. Baterainya, kabelnya agak kepanjangan ya. Kita tekuk-tekuk dikit. Sudah semua guys. Memori RAM sudah, penambahan, replacement sudah. Dari hard disk kita ganti ke SSD, dan replacement untuk baterai yang lama juga sudah. Sekarang sudah rata, sudah baru. Lanjut ke pemasangan casing. Jangan lupa ada baut di balik karet ini. Oke, sudah selesai teman-teman. Saatnya pengetesan. Oke, setelah kita ganti, saatnya pengetesan. Gimana nih speed dan performanya? Waktu buktinya berapa lama setelah kita ganti SSD dari hard disk yang semulanya memerlukan waktu sekitar 1 menit. Kita lihat ya. Jadi berapa lama sekarang? Oke. 1, 2, 3. Oke, dia sudah on. Kita lihat butuh waktu berapa lama untuk ke desktop. Waduh, baru 10 detik nih. Udah masuk sini. Wow, 15 detik, 16 detik. Dan stop. Oke. Wow, amazing. Amazing teman-teman. 19 detik. Dari 1 menit jadi 19 detik. Wow. Itulah the power of SSD. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang lemot banget, coba diakalin, ganti dengan SSD. Mudah-mudahan bisa jadi lebih cepat dan jauh lebih cepat performanya. Oke, setelah ini kita mau cek RAM-nya jadi berapa. Dan tadi waktu booting awal udah nggak keluar tulisan ya, baterainya, peringatan baterai rusak, karena udah diganti. Dan si laptop juga sudah membaca bahwa ini baterainya sudah bagus, sudah fresh, sudah baru. Jadi dia nggak keluar lagi warning bahwa baterainya rusak, nggak kayak yang semula. Oke, sekarang kita mau lihat ke spesifikasinya. Oke, sekarang kita sudah di desktop. Kita mau cek spesifikasinya setelah kita tambah. Beneran nambah nggak dia RAM-nya? Oke, kita buka
My Computer, This PC, klik kanan Properties. Oke, dia nambah ya jadi 12 GB yang semula hanya 4 GB. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian mau lihat gimana nyocokin dengan RAM bawaan, kalau mau beli, mau nambah, ada di sini. Kalian tahan Windows R, nanti keluar komen seperti ini, lalu kalian ketik test mgr, artinya kepanjangannya test manager. Kita buka, kita lihat di performance, kita klik memori. Nah, di sini teman-teman, speednya, lalu slotnya ada berapa, bisa ketahuan. Jadi kalau yang laptop ada 2 slot hanya terpasang 1, dia nanti tulisannya 1 of 2. Jadi ada 2 slot tapi cuma terpasang dan kepake 1. Nah, kalau ini sudah terpasang di 2 slot, jadi udah kepake dua-duanya. Oke. Nah, ini keterangan yang lainnya ya. Gitu caranya ngecek. RAM-nya sudah oke. Kita lihat baterainya. Baterainya 45%. Nanti kita lihat lagi ya, kita cek lagi dia ngisi nggak. Kalau ngisi berarti sudah oke, berjalan dengan normal, dengan baik. Lalu sekarang kita mau cek hard disk. Kita pencet Windows, kita ketik disk, lalu kita pilih create and format hard disk partition. Nah, di sini sudah ada. Sudah benar. Nah, ini SSD yang baru dengan total 465,75 GB. Ya, ini 500 GB lah ya hitungannya, karena dia ada reserve space buat recovery data dan lain-lain. Kita cek lagi baterainya, udah apa belum? Oke, dia sudah nambah 2%, 47 dari 45. Berarti baterainya sudah berjalan dengan baik, dalam keadaan baik, dan pengisian pun sudah berjalan juga ya. Oke, sekian teman-teman video bongkar-bongkar kita kali ini. Kita habis bongkar laptop HP Pavilion, kita upgrade hard disk ke SSD, lalu kita nambah RAM yang semulanya 4 GB jadi nambah 8 GB dengan total RAM 12 GB. Lalu kita sudah ganti baterai juga, dan baterai juga sudah berjalan dengan baik, sudah bisa ngisi juga. Oke, sampai di sini aja video kita kali ini. Tetap penasaran, terus berusaha untuk betulin ataupun ngerjain apa-apa sendiri, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi ataupun informasi yang berguna buat teman-teman semua. Oke, thank you. Bye.